Obrolan ringan, kita mulai. Yuk! Halo sahabat frekuensi, senang sekali rasanya bisa bersua kembali untuk podcast Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Gorontalo, ORI, Obrolan Ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Semangat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kali ini sahabat frekuensi kita bakal banyak cari tahu, kemudian juga kita banyak sekali menggali tentang bagaimana sih caranya meningkatkan kemampuan, juga meningkatkan keterampilan, meningkatkan daya saing SDM, khususnya di bidang teknologi informasi, yang nantinya bakal menunjang transformasi digital, sekaligus nanti bakal meningkatkan ekonomi digital Indonesia di industri 4.0. Nah, saya Ratna Kurniawati seperti kemarin-kemarin juga hadir untuk podcast Monitor Spektrum Frekuensi Radio Gorontalo di ORI. Topiknya berbeda-beda dan kali ini topik kita adalah Digital Talent Scholarship and Indonesia Digital. Ini juga sahabat frekuensi sebuah kehormatan yang baik banget buat podcast Loka Gorontalo karena kita kedatangan narasumber. Datang narasumbernya nggak cuma satu, tetapi 5 sekaligus. 5 gini ya? 5. 3 ding. 3 kita punya narasumber dan narasumber kita. 3 Pak. Narasumber kita di sini adalah beliau ini yang di sebelah kanan saya, seorang Widya Iswara Utama, kemudian juga ketua tim penyelenggara pelatihan GTA, dan sebelumnya beliau ini adalah tenaga ahli menteri khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selamat datang di Gorontalo Bapak Heri Abdul Aziz. Terima kasih. Harus saya ralat ini. Apa itu Pak? Bukan tenaga ahli tapi staf ahli. Oh, staf ahli. Karena berbeda. Jadi sebagai staf ahli ya di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bidang teknologi ya Pak Heri ya? Bidang teknologi. Bidang. Jadi Ya. cocok sekali kita gali beliau. Benar banget. Setelah Pak Heri Abdul Aziz, di sisi kiri saya ada 2. Di sini sahabat frekuensi bisa melihat ada sosok yang satunya lagi. Ini adalah Pak Isnaldi. Selamat datang di Gorontalo Pak Is. Selamat datang. Pak Is ini adalah Ketua Tim Tata Usaha Pusdiklat Kominfo. Dan yang sudah tidak asing juga untuk sahabat frekuensi ketahui, di sisi kiri saya juga ada Kepala Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Gorontalo. Semangat pagi Mas Hamzah. Semangat pagi Mbak Ratna. Ya, jadi Mas Hamzah ini nantinya juga bakal menginformasikan bagaimana pengalamannya beliau ini selama sekarang sudah menjadi alumni ya Mas ya? Alumni. Ya, sudah alumni dan sudah certified digital leader. Oke, jadi kita bakal ngobrol banyak di sini nih. Sebelum melangkah lebih jauh, paling awal, ini bahasa-bahasa umumnya nih, Pak Her, pengen tanya dulu ke Pak Herinya nih, apa sih sebenarnya Digital Talent Scholarship ini? Digital Talent Scholarship itu merupakan salah satu program prioritas yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi salah satu agenda besar transformasi digital nasional itu adalah pelatihan SDM. Yang diharapkan nanti SDM yang memang mampu menjadi bagian transformasi digital di negara kita. Yang dipercayakan kepada Kominfo yang tadi pelatihan SDM-nya itu, atau lebih tepatnya ke bawah adalah Badan Litbang SDM Kominfo. Itulah yang disebut dengan Digital Talent Scholarship. Namanya begitu scholarship, tentu pembiayaannya semua dari Kominfo. Ya. Nah, di dalam DTS itu sendiri memang banyak sekali akademi yang ada di sana, gitu ya. Ada akademi untuk target aparatur sipil negara yang kami sebut dengan Government Transformation Academy. Jadi untuk sisi teknis, pelatihan teknis untuk ASN. Kemudian ada yang untuk yang lebih tinggi lagi untuk para pengambil keputusan, itu yang disebut dengan Digital Leadership Academy. Dan ada akademi-akademi lain yang memang berbeda target atau sasaran pesertanya. Begitu. Segitu banyak ternyata ya? Banyak, ada 8 mungkin ya. Semuanya akademinya berbeda-beda semua. Ya. Oke. Bagaimana kemudian kalau misalnya orang kepengen ikutan bergabung ke dalam digital talent ini, Pak Her? Kalau
persyaratannya memang berbeda tergantung akademinya. Kalau misalnya karena saya ada dipercaya untuk penyelenggaraan Government Transformation Academy, itu persyaratannya memang harus PNS Ya. atau P3K atau para honorer yang bekerja di instansi pemerintah maupun di institusi Polri maupun TNI. Persyaratan tiap akademi pasti berbeda. Oke. Waktu di dalam GTA itu sendiri ada sekitar 22 tema pelatihan yang persyaratannya berbeda-beda. Oh gitu. Semuanya beda-beda. Dan cara daftarnya itu kayak mana itu Pak Her? Sebetulnya simpel saja, jadi si calon itu harus membuat akun. Akun Akun dulu. itu sebagai pintu masuk. Oke. Kemudian setelah dia masuk, dia akan memilih kamar yang mana, tema yang mana nih dia pilih. Jadi masuk dulu ke dalam rumah itu sebagai akun, baru kemudian dia mendaftar. Sekarang ikut pelatihan A, misalkan ikut pelatihan IT Essential gitu ya. Begitu selesai dia dapat sertifikat, baru kemudian dia masuk ke pindah kamar lainnya, pindah ke tema lainnya. Oh boleh gitu, boleh kalau misalnya satu Asal orang. sudah selesai dulu ya, sudah Oh, selesai baru gitu. pindah begitu. Ya, yang harus dipersiapkan kemungkinan besar tuh email dulu, serta identitas lainnya. diri termasuk Oke. email. Ijazah terakhirnya tidak perlu. Ada yang diminta karena memang ada persyaratan yang katalah minimal S1 misalkan begitu. Karena ada tema-tema yang memang membutuhkan pemikiran lebih dalam. Oke. Sejauh ini banyak nggak sih Pak Her yang sudah ikut mendaftar? Di tahun 2022 itu di atas 20.000. Banyak ya. Tepatnya berapa? 20.000 lebih ya. Yang selesai pelatihan itu 22. 22, heeh. Mendaftar itu kan hampir 24.000. Yang mendaftar ya. Setiap pendaftaran pasti ada seleksi kan. Ya. Nah, kita Oh, verifikasi. tetap ada seleksi dulu Iya, ya. tetap. Nggak otomatis dia Daftar ikut. Daftar ikut. Oke. Jadi itu semua pendaftar itu yang 22.000 ini dari Sabang sampai Merauke atau Ya, dari Sabang sampai Merauke. manfaatnya apa sih untuk mengikuti ini Pak Her? Karena ini kan pelatihan teknis ya. Pelatihan teknis itu artinya kami harapkan nanti setelah dia keluar dari ruang pelatihan selesai, dia sudah mampu menerapkan apa yang dia apa yang dia ikuti di dalam kelas. Misalkan saja saya ambil contoh untuk bisnis proses engineering, jadi rekayasa proses bisnis ya. Kami di sana diajari setelah dia keluar dia harus mampu merekayasa proses yang sekarang menjadi katakanlah dengan analisis menjadi lebih baik misalkan gitu. Oke. Dan kalau tadi Pak Is sempat menyebutkan harus diseleksi, apa aja proses seleksinya supaya bisa mengikuti program ini? Kan gini, setiap tema pelatihan punya persyaratan masing-masing. Ada yang persyaratannya umum, misalkan level pendidikan. Ada yang mintanya nggak minta pendidikan minimal SMA. Iya. Terus ada yang memang minta spesialis S1 semua jurusan misalnya. Tapi kan kadang-kadang orang akan melihat saya penting menarik ini pelatihan, saya daftar dulu. Nah, tim verifikasi bertanggung jawab nanti mengecek satu-satu. Pertama kita akan cek ini benar ASN atau enggak. Nanti pendidikannya sesuai dengan Atau tidak? atau tidak. Itu tahapan yang harus wajib kami lakukan karena itu ada di pelatihan ini tetap kami harus buat namanya juknis. Dan itu yang menjadi patokan bagi tim verifikasi di setiap tema pelatihannya itu persyaratannya ini misalkan 1, 2, 3 sesuai atau tidak sesuai. Kalau disesuai dia akan masuk, kalau tidak sesuai dia akan dibuat status tidak terverifikasi atau statusnya tidak lulus verifikasi. Oke. Dan itu memang selalu di-approve atau tidak approve itu tetap masuk dalam email ya? Iya, tetap. Tetap masuk. Komunikasi kami untuk pemberitahuan hanya 2. Satu via email, satu lagi nanti kalau sudah selesai kami akan buatkan WhatsApp group biasanya. Boleh nyebut Pak? Boleh, nggak apa-apa. Karena waktu itu kita buat grup kelas online nanti di situ kami semua komunikasi di situ jadinya. Oke, jadi semua informasi masuk di WAG ini ya? Iya. Oke deh. Jadi boleh tahu lagi nih Pak Her, ini kan memang sebuah program yang boleh dibilang
22.000 orang yang terseleksi dan sudah mengikuti ini, begitu ya. Itu yang ditawarkan untuk program-program yang ada di Government Transformation Academy ini apa aja di dalamnya? Kalau pertanyaan itu harus saya baca baik-baik ini ya. Boleh, Biar kita presisi tungguin, ya, Pak. kita tungguin kok. Sebanyak 22, Iya. ya 22 katakanlah mulai dari katakanlah tadi saya sampaikan IT essential, cyber security essential, kemudian social media analyst, ya, business process engineer, kemudian digital public relation gitu ya. Nah itu kayaknya bagus, saya pengen ikut yang itu tuh. Digital Boleh ya Mas Public ya? Relation. Oh boleh. Boleh ya? Oh boleh Minta dong. Pak Heri. Boleh nanti biar komunikasi menyampaikan ke publik berbasis digital itu menjadi lebih Kan sudah beda sekali ya Pak Heri ya. Iya dong. Yang dulu konvensional sekarang sudah digital base, pasti beda metode, beda delivery caranya juga. Iya. Oke. Cara penulisannya pun kan tidak boleh sembarangan gitu ya. Oh gitu. Jangan coba-coba menulis pakai huruf besar semua misalkan gitu kan. Itu membuat pasti orang beda. meradang nanti ya. Dikirain lagi marah lagi coba. Ya, gitu. Sampai ke misalkan gitu Python esensial jadi pembuatan programming tapi yang mendasar. Mendasar. Nah itu waktunya tuh sekitar kalau pelatihan offline tuh sekitar paling lama 4,5 hari. Dengan waktu itulah sependek itulah kami harus katakanlah merancang pelatihan agar mereka memang mampu menerapkan gitu. Ya, 4,5 hari ya. Paling lama Lumayan. atau 5 hari lah gampangnya 5 hari sih masuk ke Jumat ya. Gitu. Jadi itu semua. Ada batasan usia nggak sih Pak Her untuk mengikuti ini? Ada 53 ya. 53. Berarti saya masih boleh dong Mas? Masih boleh. Saya masih 17. Kan masih 23. Yang mana yang udah 17 sampai 23? Pilih yang mana saja boleh. Nanti diverifikasi Pak Isnaldi. Yakin ya Pak Is Ya, ya? kita tutup mata lah. Peluang karirnya gimana nih Pak Her? Untuk yang sudah mengikuti? Kalau peluang karir disebut sebagai langsung naik pangkat tidak ya. Iya. Ha. Tapi kompetensi itu kan sesuatu yang melekat pada diri. Iya. Dimanapun dia ditempatkan, dia akan ikut terus di kompetensi itu. Katakanlah dia mampu merekayasa sebuah proses bisnis gitu ya. Dari as is menjadi proses to be. Itu kemampuan itu mau ditempatkan dia di inspektorat, mau dia ditempatkan di kepegawaian, mau di biro perencanaan, kemampuan itu melekat. Dan itu sebetulnya ya tadi nilai tambah. Kompetensi itu menjadi nilai tambah. Iya. Ya, nilai tambah buat yang bersangkutan itu. Oke. Misalkan seperti itu. Nah, oke. Jadi itu semua ya batasan usia sampai 53, selebihnya memang udah nggak boleh. Seperti itu. Karena usia pensiun itu kita anggap saja 58. Kami harapkan itu dia 5 tahun masih bisa berkontribusi. Jadi itu alasan kenapa kami mengambil angka 53 itu. Oke. Dan kemudian apakah Government Transformation Academy ini hanya ada di Indonesia atau berada juga di tempat lain, Pak Her? Pengetahuan kami terbatas kalau sampai pengetahuan itu. Tapi saya yakin ya negara lain pun juga punya program yang seperti itu. Walaupun namanya tidak sama, tapi program untuk memandaikan pegawai internal atau pegawai negeri sipil di negara masing-masing saya yakin punya. Oke. Saya kepengen flashback lagi ke 22.000 tadi itu ya Pak Her ya, 22.000 ini. 22.000 ini apakah terdetek gitu loh? Berapa persen ASN yang ikut, kemudian berapa persen masyarakat umum yang mengikuti? Kalau GTA itu khusus ASN. Oh gitu, khusus ASN. Nah, kami punya petanya provinsi mana saja, kota mana saja, Oh. sampai dinas mana saja. Kami punya potensi laki perempuannya berapa itu kami Oke. punya. Berarti seperti itu ya cara pendataannya. Rata-rata seluruh Indonesia sudah ada representasinya ya Pak Heri ya? Kalau representasi dalam bentuk kabupaten kota tidak. Mungkin yang baru ikut ada 200 kabupaten kota? Belum sampai kayaknya. Belum sampai ya. Soalnya kalau untuk Sumatera itu saja baru Aceh secara provinsi. Provinsi. Baru Aceh, Riau ada. Riau, kemudian Padang sekali, itu pun satu kota. Kemudian ada yang Lampung. Iya. Nah itu yang di level Sumatera. Kalau di Kalimantan itu baru kemarin itu Kutai, Balikpapan, Samarinda,
yang menarik itu malah Sulawesi sebenarnya. Banyak. Sulawesi itu kalau nggak salah yang program khusus tahun kemarin itu yang setiap kota Pak, yang kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara, Sulawesi SPT. Selatan. Sulawesi Selatan. Itu se-Sulawesi Selatan kita laksanakan. Mereka sangat antusias pasti ya pengen mengikuti ini ya Pak Her ya. Pasti. Karena ya saya ambil contoh Sulawesi Selatan tuh contoh yang menarik buat saya. Iya Pak. Pihak provinsinya itu katakanlah punya semangat yang tinggi untuk mengikutsertakan kabupaten kotanya. Dan itu rasanya paling tinggi barangkali ya peserta dari sana ya. Gitu. Ya itu tadi karena pihak provinsi sanggup merangkul kabupaten kota sehingga kita ya itu ya jalan-jalan lah dalam tanda petik ke kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Sampai ke Buton ya. Sampai ke Buton. Jauh itu, betul. Jauh. Iya. Kalau untuk yang kawasan timur lebih jauh belum ya Mas ya? Timur kami Sorong, Oh Sorong sudah. Jayapura, terus baru dua ya. Baru 2. Yang tahun kemarin baru 2. Tahun lalu ya. Tahun ini mungkin akan masuk Kaimana gitu ya. Gitu. Oke. Jadi untuk Anda sahabat frekuensi yang ingin cari tahu lebih jauh lagi tentang topik kita kali ini, tetap bersama dengan kami dan juga beberapa narasumber yang masih ada di sini. Dan satu lagi Pak Her, apakah program ini didukung dengan dukungan beasiswa atau apalah itu istilahnya dari soal keuangan atau tidak? Semua pelatihan ini menjadi tanggung jawab kami ya. Jadi daerah itu atau mitra kita lah katakanlah kita sebut saja Gorontalo gitu ya. Iya Pak. Kami yang menyediakan katakanlah pengajar. Mereka hanya menyediakan tempat dan peserta. Oke. Sisanya di kami. Oh seperti itu. Ya, pengertian beasiswa ya itu ya akhirnya kan artinya kami mengeksekusi tadi non tempat dan orang gitu ya. Iya, iya. Sisanya ada di kami. Jadi pengajar tuh tanggung jawab kami semuanya. Itu berkesinambungan dong ya. Jadi kalau misalnya gini, Ratna ikut di yang pertama, apakah nanti akan ditentukan lagi untuk Ratna ikut lagi yang kedua? Atau stop di pertama aja, kemudian kalau misalnya mau ikut lagi yang berikutnya harus daftar lagi dan sebagainya? Itu kan peminatan ya. Jadi sebetulnya si ASN itu boleh ikut berkali-kali. Kami tidak menutup katakanlah oh ya Pak Hamzah sudah ikut besok tidak boleh, tidak ada cerita itu. Gitu ya. Tapi asal selesai silakan. Akun sudah dipegang, berarti tinggal pindah kamar saja. Sini pindah ke tema ini, pindah ke tema itu. Gitu ya. Ada nggak sih tanggung jawab yang harus diberikan oleh peserta misalnya? Tanggung jawab saya sebagai pengikut, kemudian tanggung jawab sebagai pengajar untuk digital talent ini. Karena ini pelatihan teknis, mereka harus menyelesaikan tugas yang diberikan. Itu tanggung jawab untuk peserta. Oke. Kehadiran itu wajib. Karena maksimal 10% dari jam pelajaran itu mereka harus hadir. Kalau di atas itu mereka tidak mendapatkan sertifikat. Lebih ke situ punishment-nya ya. Jadi memang hadir, ada pretest, ada postes, kehadiran dan penugasan. Oke. Ini kalau untuk di lingkungan ASN. Bagaimana kalau misalnya di masyarakat umum? Apakah nantinya ketika mereka sudah selesai mengikuti kegiatan digital talent ini, disediakankah tempat magang ataukah ada peluang lainnya untuk mereka lebih berkarir atau harus nyari sendiri? Kalau di akademi lain rasanya ada magang ya. Oh. Tematik akademi yang magang di mana? BRI di mana? Tematik akademi itu kan lebih disusun tergantung permintaan daerah biasanya Pak. Ada yang spesifik model tahun kemarin buat guru untuk tema tertentu. Oke. Itu dia dikasih pelajaran hanya tema itu saja. Jadi tergantung, kalau salah kemarin untuk kerjasama tergantung daerahnya, dia mintanya temanya apa. Oke. Tematik akademi. Cuman kalau yang non ASN kan menariknya kalau di DTS itu ada namanya untuk UMKM juga. UMKM. Nah. Ya itu maksudnya Mbak Ratna Iya. barangkali ya. Nah, kadang-kadang di ASN kan di teman-teman juga melaksanakan dua pelatihan juga kan peserta itu. Sebagai ASN dia ikut di GTA, di luar jam tanda kutip juga dia juga ikut yang pelatihan untuk UMKM-nya. Dan itu terjadi di Jeneponto kemarin. Pesertanya juga ada yang dari PNS. Jadi secara pola pelatihan mereka udah ngerti. Cuman
manfaat yang mereka mendapatkan di situ untuk pekerjaan kantornya ada, dan mereka juga memanfaatkan itu juga untuk di luar dari jam kantornya juga untuk usaha mereka. Karena memang ini di Surabaya, di BPSDMP Surabaya, kawan kita Mas Bagus itu kan selalu bikin program itu rutin. Nah, banyak dari komunitas-komunitas anak muda yang Betul. menjadi jejaring saya itu ikut di sana, ikut di sana. Memang manfaatnya luar biasa karena setelah itu mereka jadi memiliki kapasitas untuk lebih meningkat. Kalau misalnya mereka sebelumnya hanya bisa jualan via Facebook, sekarang mereka sudah bisa berjejaring yang lebih dari sekedar Facebook, sudah ngerti AI, sudah ngerti metode otomasi gitu-gitu Mas Is. Jadi banyak sekali ininya Mbak Ratna, dan memang itu untuk masyarakat umum. Meskipun kalau misalnya barangkali ada ASN yang pengen mengikuti ya tidak masalah sih sepanjang barangkali di luar jam kerja ya. Karena kan ada juga kawan kita yang pegawai negeri itu dia juga punya usaha sampingan. Bukan usaha sampingan, punya minat sebagai entrepreneurship gitu. Dan kadang mungkin bukan buat dia tapi mungkin istrinya, mungkin ponakannya. Yang penting dia tahu ilmunya dulu, ngajarin kadang-kadang gitu. Baik, Pak Her, dari tadi kita udah ngomong banyak nih. Sekarang kita dengerin dulu bagaimana pengalaman Mas Hamzah sendiri sebagai alumni nih. Jadi pengalaman-pengalaman apa aja? Apakah ada manfaatnya ketika mengikuti Leadership Academy ini untuk Mas Hamzah sendiri? Kemudian impact-nya yang diberikan ke kantor Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Gorontalo. Iya, jadi kan seperti tadi Pak Heri jelaskan, Digital Talent Scholarship itu ada bermacam-macam ya. Ada yang Government Transformation Academy yang digawangi oleh Pak Heri, dan itu memang khusus untuk ASN. Ada yang Digital Leader Academy untuk pemimpin pengambil keputusan. Ada lagi yang untuk masyarakat umum yang seperti DEA Entrepreneurship Academy. Kemudian barangkali tema-tema yang kayak vocational. Iya, vocational itu banyak Mbak Ratna. Nah, saya ikutnya kemarin yang Digital Leader Academy untuk mengambil keputusan. Kalau ditanya manfaat pasti banyak. Nomor satu, ilmu apa saja itu bermanfaat. Kemudian yang nomor dua, memang skema atau silabus DLA itu luar biasa kalau menurut saya. Kita sebulan tapi pengajarnya dari berbagai universitas top di luar negeri. Ada universitas di London, Inggris. Ada University of Exeter, kemudian National University of Singapore, kemudian ada juga dari Australia. Banyak ya, saya 2 kali ikut, satu yang mitranya dengan NUS Pak Heri, itu tentang satu data Indonesia dan Smart City. Kemudian yang kedua yang dengan mitra Tsinghua University, itu tentang tourism dan digital economy. Luar biasa manfaatnya di sana, benar-benar kita diberi horizon berpikir bahwa dunia benar-benar telah berubah, sangat-sangat jauh, transformatif sekali. Jadi kalau dulunya barangkali benar-benar mengandalkan pertemuan fisik, sekarang benar-benar kita sudah dalam satu jaringan yang sama, dan orang pada saat yang sama real time dari seluruh dunia bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, bisa berjejaring secara bisnis, dan banyak impact-impact lanjutan yang ada dari sana yang mempercepat pertumbuhan ekonomi, mempercepat penelusuran referensi informasi, kemudian tentu saja di sisi kami sebagai pengambil keputusan mendapat banyak insight bagaimana kepemimpinan di berbagai negara, bagaimana mengembangkan agility misalnya, seperti itu Mbak Ratna. Dan apa yang kita peroleh, setidaknya saya suka menggambarkannya 3 ya, ada kapasitas yang benar-benar meningkat dengan pengetahuan tentang leadership, digital leadership ini, ada skill setnya juga, dan itu tentu kita teruskan ke jejaring kita, ke anak-anak kita, bagaimana mereka mampu bekerja dalam platform digital yang memang sebetulnya di kami sudah cukup lama berada dalam jaringan platform digital dalam bekerja, tidak lagi mengandalkan harus ada di kantor untuk produktif, tapi anywhere pet gitu, bisa bekerja dari mana saja gitu. Jadi impact-nya seperti itu ya yang ada di Loka Monitor. Iya, mentransformasi anak-anak dan ya alhamdulillah sih kita di sini memang sudah cukup maju ya, anak-anak semuanya skillnya lumayan, skillnya bagus, dan mereka memiliki kapasitas cukup untuk bekerja dalam platform-platform digital, dalam ekosistem bekerja digital. Oke, dan boleh dong Pak Her juga kasih gambaran ke saya gitu ya. Ketika melakukan pengajaran kepada teman-teman yang mengikuti talent ini, adakah kesulitan-kesulitan yang dihadapi?
eh, metode pelatihan yang ada di GTA itu ada 2, offline dan online. Yap. Yang sering jadi kendala itu yang di online tersebut sebetulnya. Jadi ya tadi infrastruktur di negara kita yang mungkin belum merata gitu ya. Ada tapi kemudian mungkin sinyalnya tidak jelas. Jadi itu semua terjadi saja sih itu ya. Itu kendala kalau dari pelatihan yang online gitu. Kalau offline tuh hampir bilang tidak banyak terjadi ya. Saya ambil contoh yang sekarang kita lakukan di Gorontalo. Iya, Pak. Pesertanya itu dari kabupaten kota, mulai dari jam pertama sampai penutupan pesertanya utuh. Alhamdulillah antusias berarti ya Pak Eri. Iya, artinya itu. Ini keutuhan ini bisa saja di tempat lain tidak ada. Bisa saja tempat lain itu tiba-tiba mereka dapat tugas lain. Iya. Dan itu ya apakah itu kendala atau bukan, tapi buat saya itu warna pelatihan barangkali. pelatihan. Jadi ada yang kemudian sudah dapat surat tugas tapi dapat juga disposisi harus Ngerjain sesuatu. Nah dia terpaksa Hilang keluar, dulu sebentar. masuk lagi sebetulnya. Tapi itu tadi keluar masuk itu ada saja dalam pelatihan gitu. Oke, jadi lebih ke situ ya kendala-kendala yang dihadapi. Ini terakhir nih Pak Her, juga Pak Is dan Pak Hamzah, tapi lebih ke Pak Heri dulu nih. Apakah ada rencana nantinya pengembangan atau ekspansi program untuk GTA ini? Kalau pengembangan itu dalam bentuk tema pelatihan pasti. Pasti. Tema pelatihan itu pasti ya, karena jumlahnya semakin kesini semakin bertambah. Betul. Nah rencana kami itu tema pelatihannya sekarang itu kan paket. Iya Pak. Paket-paket yang dalam satu paket itu tidak bisa dipotong. Jadi ibarat restoran gitu ya kan, ada paket hemat gitu. Kan kita tidak boleh begitu paket hemat kita minta pahanya saja, tidak boleh. Tapi di satu sisi ada menu yang bisa kita pilih sendiri-sendiri. Saya mau sayap 2 Oh gitu. tanpa minum kan, kalau kita makan Seret dong kalau tanpa minum. jadi kan Bawa jadi minum sendiri. Pusdiklat itu ibarat tadi ya menu. Nah kedepannya nanti itu tadi ala carte itu kita siapkan, jadi si mitra kita pilih 1, 2, 3 gitu ya, baru kita kita rancang untuk kita latihkan. Kedepannya kami akan coba ke sana. Baik, ada yang mau ditambahin ini Pak Isnaldi? Yang penting gini, dari 2 pembicara tadi, dari program kita ini, yang pertama program ini gratis. Gratis, pasti banyak yang mau tuh. Mau daftar ikut, cuman masuk ke webnya Digitalan Scholarship, silahkan cari ya kalau di Google mau cari. Daftar akun di situ, masuk pelatihan di situ, dan tidak ada pungutan biaya apapun. Betul. Terus keuntungan kedua, nanti semua peserta kan pasti akan kenal peserta A, peserta B. Kalau dia online kan bisa batas wilayah itu hilang. Oke. Nanti dia bisa membentuk jaringan sendiri. Jaringan sendiri itu kan sesuatu hal yang mahal sebenarnya. Anda punya teman di daerah, misalkan di satu daerah, bisa saling berkoordinasi kan. Iya. Saya butuhnya ini, sana butuhnya apa, bisa saling tukar. Dan itu kan tanda kutip biayanya cukup murah. Karena kan dia hanya bermodalkan kuota saja kan sebenarnya kalau untuk ikut pelatihan ini. Dan untuk ASN sebenarnya kan kami dari Pusdiklat atau Bali Bank Kominfo ini mencoba memberikan sesuai dengan aturan kita kan setidaknya 20 JP itu bisa minimal kita capai. Kita buka menunya seperti Pak Yahya bilang tadi, tinggal teman-teman nanti yang ASN kita buka. Setiap bulan itu kita buka pelatihan online. Tiap bulan ya? Setiap bulan kita buka pelatihan online. Siapa saja ASN yang boleh ikut, tema-temanya sudah kita open, silakan daftar. Jadi kan posisinya kita mau apa enggak sih? Itu aja. Karena kan kalau kita mau diem saja di kantor, ya sudah kita kan nggak dapat apa-apa. Cuma kan kalau kita bisa mengikuti ini, setidaknya kita punya teman yang lain yang gitu. Terus kita bisa nambah wawasan. Terus juga gini, menariknya pengajar kita itu kan dari berbagai instansi juga. Ya. Bisa kan saling berkomunikasi bahwa kita tidak pernah membatasi setelah pelatihan selesai itu. Ya enggak. Setelah pelatihan peserta dan pengajar bisa saling kontak. Dan rata-rata WhatsApp grup kami itu tidak pernah kami hapus. Ya cuma itu. Jadi banyak
tapi interaksi di dalamnya masih ada. Oke, baik. Terakhir Mas Hamzah, ini karena sudah dikode-kode untuk waktu. Kebetulan ada ketua tim TU Pusdiklat Kominfo di sini dan juga kebetulan ada Pak Heri. Ada nggak sih yang mau disampaikan? To the point aja deh. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Heri, Pak Isnaldi, dan sebelumnya Pokja DLA Pak Sarjan. Terima kasih sudah memilih Gorontalo untuk mendeliver program ini. Khususnya yang DLA kemarin spesial banget didesain, customize untuk Gorontalo. Dan ternyata tidak lama setelahnya Pak Heri juga datang dengan GTA-nya didampingi Pak Is dan tim pengajar luar biasa. Insya Allah mencerahkan SDM Gorontalo. Insya Allah membawa banyak keberkahan untuk aparatur di Serambi Medinah namanya kalau Gorontalo ini Pak Heri dan Mas Is. Dan sebelumnya juga sudah banyak ya program-program yang vokasional yang dideliver oleh BPSDMP Manado. Kami mewakili masyarakat Gorontalo mengaturkan terima kasih. Semoga berkah dan lancar dari awal sampai akhir, baik program DLA yang sedang bergulir, GTA juga yang ini memasuki hari ketiga. Dan kami berharap banyak program-program lain yang mencerahkan untuk komunitas anak muda di Gorontalo, aparatur di Gorontalo, dan komunitas-komunitas lainnya yang ada di sini di kesempatan-kesempatan berikutnya. Itu barangkali yang sangat perlu saya garis bawahi. Terima kasih sudah memilih Serambi Medina Gorontalo dengan program DLA, GTA, dan program-program upcoming lainnya. Dan sahabat frekuensi, sahabat tim LG Gorontalo, manfaatkan DTS ini dengan baik. Seperti kata Mas Isnaldi, gratis dan Anda berkesempatan untuk level up your horizon dan pasti Anda akan jadi jagoan digital. Pasti itu akan mentransformasi, it will transform your life. Oke, baik. Terima kasih banyak sudah hadir di sini Pak Heri dan juga Pak Is, juga Mas Hamzah yang sudah mewarnai podcast kita untuk kesempatan sekarang. Terutama untuk Anda semua sahabat frekuensi, sekali lagi terima kasih untuk atensi dengarnya dan juga sudah mau mendengarkan kami di sini. Semoga banyak informasi yang bisa didapatkan untuk podcast Ori, obrolan ringan. Saya Ratna Kurniawati bersama Michael Boko, Bastian Kalalo dan juga Sucinento mengucapkan terima kasih. Akhir dari sini saya punya sebuah pantun, buah mangga, buah selasih dibeli oleh Bang Billy. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalam. Dadah.